Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menuntut ilmu bersama pada hari ini. Serta salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakia Ainun dengan nomor induk mahasiswa 1241737 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi menarik dan tentunya sangat berguna untuk kita semua, yaitu materi mengenai Al-Quran dan juga hadis, yang dimana mencakup penjelasan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran, serta apa sih perbandingan antara Al-Quran dan juga hadis. Mari kita bahas bersama pada penjelasan berikut. Nah teman-teman, pertama kita akan membahas apa sih definisi Al-Quran dan juga hadis. Nah pertama-tama, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam merupakan sumber utama ajaran agama yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kedudukannya sebagai kalamullah atau firman Allah menjadikan Al-Quran memiliki otoritas tertinggi dan mutlak dalam segala hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, sehingga hal ini membuat tidak ada keraguan sedikitpun akan kebenaran dan kesuciannya. Di sisi lain, hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam kedua yang penting dalam Islam. Di sisi lain, hadis merupakan sumber ajaran kedua yang penting di dalam Islam. Hadis yang meliputi sabda, perbuatan, dan takrir atau persetujuan Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan pelengkap dari Al-Quran tersebut, karena pada dasarnya Al-Quran seringkali menggunakan bahasa yang bersifat umum dan juga global. Hadis berperan krusial dalam memberikan detail dan konteks praktis dalam penerapan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap Islam membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap kedua sumber utama ini. Nah, keberadaan hadis sangat vital dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran ke dalam realitas kehidupan umat manusia. Oke, next kita akan masuk ke penjelasan inti yang paling pertama, yaitu materi tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Nah, di sini saya akan menguraikan argumen yang dikemukakan para ulama tentang posisi hadis terhadap Al-Quran tersebut. Yang pertama, Al-Quran dengan sifatnya yang qat'i al-wurud, yang artinya keberadaannya yang pasti dan diyakini, baik secara ayat per ayat maupun secara keseluruhan. Sudah seharusnya lah kedudukannya lebih tinggi daripada hadis yang statusnya hadis per hadis, kecuali yang berstatus mutawatir adalah bersifat zani al-wurud. Oke, yang kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar atau bayan terhadap Al-Quran, yang dimana sudah dikatakan tadi bahwasanya seringkali Al-Quran menggunakan bahasa yang umum dan juga global, jadi perlu dijelaskan lagi di dalam hadis, artinya secara lebih detail gitu. Berarti bahwa yang dijelaskan al-mubayyan yakni Al-Quran, kedudukannya adalah lebih tinggi daripada penjelasan al-bayan yakni hadis. Secara logis dapat dipahami bahwa penjelas atau al-bayan tidak perlu ada jika sesuatu yang dijelaskan tidak ada, akan tetapi jika tidak ada al-bayan, hal itu tidaklah berarti bahwa al-mubayyan juga tidak ada. Dengan demikian, eksistensi dan keberadaan hadis sebagai al-bayan atau penjelas tadi tergantung kepada eksistensi Al-Quran. Dalam hal ini menunjukkan didahulukannya Al-Quran dari hadis dalam hal status dan tingkatnya. Jadi intinya Al-Quran di sini lebih didahulukan daripada hadis gitu. Oke, yang kedua, sikap para sahabat yang merujuk pada Al-Quran terlebih dahulu apabila mereka bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. Dan jika di dalam Al-Quran tidak ditemui penjelasannya, barulah mereka merujuk kepada Al-Sunnah yang mereka ketahui atau menanyakan hadis kepada sahabat yang lain. Oke, yang terakhir, hadis Mu'adz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan Al-Sunnah hadis,
yaitu bahwasanya tatkala Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu gitu. Maka Mu'adz menjawab, aku akan berdasarkan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Rasul bertanya lagi, apabila engkau tidak menemukan jawabannya di dalam kitab Allah, Mu'adz berkata, aku akan memutuskannya dengan sunnah. Rasul selanjutnya bertanya, bagaimana kalau engkau juga tidak menemukannya di dalam sunnah dan tidak di dalam kitab Allah? Jadi tidak di dalam keduanya ditemukan jawabannya. Mu'adz pun menjawab lagi, aku akan berijtihad dengan mempergunakan akalku. Rasul SAW menepuk dada Mu'adz seraya berkata, Alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasulnya gitu. Jadi argumen yang saya jelaskan tadi menjelaskan bahwa kedudukan hadis Nabi SAW berada pada peringkat kedua setelah Al-Quran. Meskipun demikian, hal tersebut tidaklah mengurangi nilai hadis karena keduanya, Al-Quran dan hadis pada hakikatnya sama-sama berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya keduanya adalah seiring dan sejalan. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan dan memerintahkan agar kita bersikap patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepatuhan kita kepada Allah SWT sebagaimana yang telah dijelaskan urayanya di muka dalam pembahasan keduduk hadis sebagai sumber ajaran Islam. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Al-Quran memuat ajaran-ajaran bersifat umum dan juga global yang perlu dijelaskan dan diperinci lebih lanjut. Nah, dalam hal ini, hadislah yang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran tadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl seperti di atas. Nah, fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran tersebut dapat diperinci sebagai pertama, bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir disebut juga bayan al-taqid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran, seperti contoh ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 tentang keharusan berwudu sebelum sholat yang ada di atas ini. Bisa teman-teman lihat. Oke. Yang kedua, bayan at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan a'am. Maka fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian atau tafsil dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis terhadap ayat-ayat yang masih umum gitu. Nah, pada poin ini kita juga akan memperinci ayat-ayat yang mujmal. Yang mujmal artinya ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkadang banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna mana yang dimaksudnya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat global dan memerlukan mubayyin atau penjelasan gitu. Nah, di dalam Al-Quran ternyata banyak sekali ayat-ayat yang mujmal yang memerlukan perincian. Sebagai contoh ialah ayat-ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, jual beli, nikah, qisas, dan hudud. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah-masalah tersebut masih bersifat global atau garis besar, atau meskipun diantaranya sudah ada beberapa perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal ini karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan, misalnya bagaimana cara mengerjakannya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya, atau apa halangan-halangannya. Maka Rasul SAW di sini menafsirkan dan menjelaskan secara terperinci. Gitu. Oke, furthermore kita masuk ke poin yang ketiga. Baik, di sini kita akan membahas perbandingan antara Al-Quran dan juga hadis tadi. Baik, pertama-tama dilihat dari aspek sumber, teman-teman. Yang pertama, Al-Quran itu adalah firman Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat Jibril atau perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW berdasarkan ilham atau wahyu tidak secara langsung. Contohnya ada di Quran surah An-Najm
dan tidaklah yang diucapkannya Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya tiada lain hanyalah wahyu. Oke, yang kedua dilihat dari aspek kedudukan. Nah, kalau Al-Quran sumber hukum Islam tertinggi dan juga utama, sedangkan hadis ini sumber hukum kedua setelah Al-Quran, atau seringkali kita sebut sebagai sumber hukum Islam yang kedua gitu. Sebagai contohnya hadis riwayat Ahmad, ketahuilah aku diberi Al-Quran dan sesuatu yang semisal dengannya, yakni hadis gitu. Oke, yang ketiga adalah fungsi. Perbandingannya di sini fungsi. Yang pertama, Al-Quran menyampaikan prinsip-prinsip yang dimana tadi sudah dijelaskan beberapa kali bahwasannya Al-Quran seringkali menggunakan bahasa yang umum dan juga global. Sedangkan hadis fungsinya menjelaskan dan memerinci secara lebih detail bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Quran Surah Al-Baqarah yaitu perintah sholat, yang dimana perintah sholatnya itu dijelaskan oleh hadis tentang cara ruku, sujud, bacaan, dan juga lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang paling umum itu tentang perbedaannya atau perbandingannya, yaitu di dalam kandungan. Nah, di dalam Al-Quran, prinsip, akidah, hukum, akhlak, sejarah, ibadah, dan perintah secara umum gitu. Sedangkan di hadis, penjabaran teknis seperti tata cara ibadah, etika sosial, hukum waris, dan juga lain-lain. Sebagai contohnya Quran Surah Al-Maidah yang berbunyi potong tangan pencuri, sedangkan di hadis menjelaskan syarat-syaratnya, nilainya, keadaan barang, dan lain-lain. Nah, itu tadi teman-teman tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran, serta perbandingan antara Al-Quran dan juga hadis. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya. Saya berharap semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, serta dapat menggali pemahaman dan juga pengertian kita teman-teman tentang Al-Quran dan juga hadis tadi. Nah, di sini saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya, karena segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kekeliruan datang dari saya pribadi. Saya pamit undur diri, see you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.